tiba di rumah, Uwais terkejut mendengar kabar bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Ibu, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah para pemain drama Surah Tahfidzul Quran Musyawarah Firdaus. Zaki sebagai Uwais Al-Karni, Maulana sebagai Ibu Uwais Al-Karni, Iqbal Al-Hadid sebagai Ali bin Abi Thalib, Rafli Hidayat sebagai Umar bin Khattab, Alim dan Celpin sebagai Angga Uwais, Baikal dan teman-teman sebagai penduduk Yaman, Delia sebagai Aisyah, dan saya Fauzan sebagai moderator pada kali ini. Baiklah, kami akan menampilkan drama yang berjudul Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Karni. Ia tinggal di negeri Yaman bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais adalah seorang fakir dan yatim. Uwais Al-Karni bekerja sebagai pengembala domba dan hasil usahanya hanya mampu untuk makan ibunya. Terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangga yang miskin. Uwais Al-Karni juga memiliki penyakit stroke. Tubuhnya belang-belang. Meskipun demikian, beliau adalah seorang pemuda yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Namun, hanya ada satu permintaan ibunya yang bisa dikabulkan oleh Uwais Al-Karni. Ketika permintaan terakhir ibu, Insya Allah, ibu. Uwais berkata dalam hatinya, perjalanan ke Madinah amatlah jauh, melewati padang pasir yang panas dan tandus. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais menyadari bahwa dia tidak mampu dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar. Hingga suatu saat ia menemukan sebuah ide. Lebih baik aku membeli seekor lembu. Suatu ketika Uwais pun pergi membuat kandang di atas bukit. Setiap pagi dia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Wah, gila, buat apa dia minum lembu? Padahal lembu itu bisa berjalan. Ya, benar. Tiap hari lembu pun semakin besar, dan semakin besar pula tenaga yang dipeluk Uwais. Karena latihan tiap hari, anak lembu yang besar itu pun tak terasa lagi. Sudah 8 bulan aku berlatih dengan lembu ini. Dan sebentar lagi musim haji tiba. Ketika musim haji mendekat, lembu tersebut telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan tenaga Uwais yang semakin kuat membawa barang. Iya, aku akan mengendengmu sampai ke Mekah. Semoga Allah menjagamu.
Ternyata dia berlari supaya bisa mengendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Subhanallah, alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Iya, dia rela menempuh perjalanan demi ibunya. Setelah beberapa waktu sampailah Uwais dan ibunya di Mekah. Uwais sudah tegak mengenang ibunya ketika tawaf di Ka'bah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu. Bagaimana dengan dosaku? Wahai anakku Uwais. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho ibulah yang akan membawa anakmu ini ke surga. Ya Allah, betapa berbaktinya anakku Uwais kepada ibunya ya Allah. Pertemukanlah kami dalam ya Allah. Subhanallah, itulah perjuangan Uwais. Setiba di kampung halaman, Allah memberi karunia kepada Uwais. Seketika penyakit sompaknya sembuh dan menyisakan tanda putih di tangannya. Ibu, penyakitku sudah sembuh. Alhamdulillah nak. Bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu bertambahlah amal soleh dari Uwais dan seringkali berpuasa. Suatu saat Uwais mendengar cerita dari tetangganya. Aku pergi ke Madinah dan bertemu dengan Nabi. Alhamdulillah, aku juga bertemu dengan Nabi. Ya Allah, sungguh rindu hati ini ingin bertemu dengan Rasulmu ya Allah. Setelah berpikir panjang dan kerinduan pun tidak terbendung, Uwais selalu menemui ibunya. Wahai ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah? Pergilah wahai anakku Uwais. Setelah bertemu dengan Rasulullah, segeralah pulang. Baik ibu. Uwais pun langsung bersemangat dan bersiap untuk berangkat ke Madinah. Tidak lupa Uwais bersalaman dengan ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, Rasulullah sedang di medan perang dengan para sahabatnya. Dalam hati Uwais bergejolak perasaan akan menunggu untuk bertemu Rasulullah. Tapi ia juga memikirkan ibunya di rumah sendiri. Akhirnya Uwais pulang tanpa sempat menemui Rasulullah. Tiba di rumah, Uwais terkejut mendengar kabar bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Ibu. Suatu ketika Khalifah Umar teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Khalifah, apakah engkau tahu tentang sabda Nabi mengenai penghuni langit? Ya wahai Ali, aku juga memikirkan itu. Rasulullah pernah bersabda, orang itu memiliki tanda putih di tangannya.
dan mintalah doa kepadanya. Sungguh dia itu orang langit, bukan orang bumi. Apakah engkau ingin menemuinya, wahai Khalifah? Tentu saja, wahai Abu. Sejak saat itu, setiap khalifah dari Yaman menuju ke Madinah, Khalifah Umar dan Ali selalu memperkenalkan tentang Uwais al-Qarni. Wahai orang Yaman, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Maaf, tidak ada yang tahu. Tunggu orang Yaman. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Mohon maaf, tidak ada, wahai Khalifah. Ketika Ali dan Uwais pergi ke rumah Uwais al-Qarni, sebaiknya kita tunggu dulu Uwais setelah sholat, wahai Ali. Baik, Khalifah. Khalifah, ada apa, wahai Khalifah? Apakah engkau yang bernama pemuda Uwais al-Qarni? Benar, Khalifah, ada apa? Kami ingin meminta sesuatu dari engkau. Karena kami mendengar sabda Nabi bahwa engkau penduduk langit dan doamu terkabulkan. Aku tidak pantas, wahai Khalifah. Malahan aku yang meminta dan doa dari kalian. Jika itu sabda Nabi, baiklah. Baiklah, Uwais. Ini hanya sedikit rezeki dari saya. Tidak usah, wahai Khalifah. Aku hanya ingin satu permintaan, yaitu aku tidak ingin dikenal orang-orang sebagai penduduk langit. Biarkan aku menjadi orang biasa. Baiklah, kalau itu maumu. beberapa tahun kemudian Uwais pun meninggal dunia. Siapakah kiranya Uwais al-Qarni itu? Karena Uwais hanyalah orang yang kerjanya mengelola domba. Iya, benar. Itulah kisah Uwais al-Qarni, kisah nyata di zaman Rasulullah SAW. Seorang berbakti kepada ibunya dan mencintai Rasulullah SAW. Uwais al-Qarni mungkin terkenal di langit, namun tidak dikenal di bumi. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Uwais al-Qarni adalah: 1. Dari Uwais kita belajar kesadaran merasa cukup tidak akan pernah membuat kita hina. Selalu bersyukur membuat Allah sayang kepada kita. Dari Uwais kita belajar bersabar membuat hati jadi tentram. Yakinlah Allah tidak pernah salah memikirkan takdir kepada siapa akan dituju. Yang ketiga, dari Uwais kita belajar kebaktian kepada orang tua, kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW, namun tidak kenal di bumi, namun terkenal di langit. Itulah kisah kami tentang Uwais al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama STQ terus Allah.